Semangat belajar semuanya, kembangkan diri, raih prestasi. Bertemu lagi bersama saya Yanti, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, silakan dipahami materi yang saya jelaskan ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mampu menentukan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif pada suatu bacaan. Yang selanjutnya, mampu memproduksi atau membuat kalimat efektif, serta mampu memperbaiki kalimat yang tidak efektif sehingga menjadi kalimat yang efektif. Nah, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif serta kalimat tidak efektif? Jika belum, maka kita pelajari hari ini. Sebelum saya jelaskan, sekarang perhatikan kalimat berikut. Untuk kalimat yang pertama, saya saling bersalaman. Kalimat yang kedua, perkembangan teknologi komunikasi sangat pesat. Kira-kira kalimat mana yang kurang efektif? Serta kalimat mana yang efektif? Nah, jawabannya untuk kalimat yang pertama ada saya saling bersalaman. Saya kan sendiri, sementara saling harus ada orang kedua. Harus ada interaksi dua arah. Berarti kalimat yang pertama adalah kalimat yang tidak efektif. Sementara kalimat yang kedua adalah kalimat yang efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama kesatuan gagasan. Maksudnya subjek, predikat, dan unsur lainnya saling mendukung dan membentuk satu kesatuan tunggal. Yang kedua ada kesejajaran, yaitu penggunaan frasa dan bentuk kata memiliki kesamaan fungsi dan bentuknya. Yang ketiga, kehematan, yakni setiap kata memiliki fungsi yang jelas, tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau berlebihan. Yang keempat, penekanan, yaitu menonjolkan bagian yang terpenting dalam kalimat. Sementara yang terakhir ada kelogisan, kalimat harus mudah dipahami serta logis atau masuk akal. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, dan lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Berikut ini adalah beberapa sebab terjadinya kalimat tidak efektif. Yang pertama, makna tidak logis atau tidak sepadan. Contoh yang tadi, saya saling bersalaman. Ini tidak logis atau tidak masuk akal. Yang benar adalah kami saling bersalaman. Yang kedua, bentuk kata tidak sejajar. Ia membeli buku itu karena telah diketahui bahwa buku tersebut bagus. Nah, ini berarti karena buku itu telah diketahui. Seharusnya ia membeli buku itu karena telah mengetahui bahwa buku tersebut bagus. Berarti dia membeli dan dia mengetahui. Kalau yang pertama tadi, dia membeli serta diketahui. Ini tidak sejajar. Yang ketiga, menggunakan subjek ganda. Contohnya, majalah itu saya sudah baca. Nah, ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Majalah itu subjek, saya subjek sudah baca. Nah, yang efektif perbaikannya adalah saya subjek sudah membaca predikat, majalah itu adalah objeknya. Sementara yang keempat, bentuk jamak yang diulang atau berlebihan. Kata lainnya adalah pleonasme. Nah, para hadirin dimohon berdiri. Harusnya hadirin kami mohon berdiri. Karena untuk kalimat yang pertama, para itu menunjukkan jamak dan hadirin juga menunjukkan jamak. Berarti harus kita hilangkan dan dipilih salah satu. Yang kelima, penggunaan kata depan yang tidak perlu. Maksudnya di sini, jika kata depan tersebut dihilangkan, maka tidak akan mengubah makna dari kalimat tersebut. Nah, contohnya kepada siswa kelas 12 dimohon berkumpul di lapangan. Perbaikannya, semua siswa kelas 12 kami mohon berkumpul di lapangan. Karena meskipun kata kepada dihilangkan tidak akan mengubah makna. Sementara yang keenam, salah nalar. Contohnya, mobil Pak Andi Sanjaya mau dijual. Nah, perbaikannya, mobil Pak Adi Sanjaya akan dijual.
Karena untuk kalimat yang pertama berarti mobilnya meminta untuk dijual. Sementara yang ingin menjualnya adalah Pak Adi Sanjaya. Berarti kalimat yang benarnya mobil Pak Adi Sanjaya akan dijual. Sementara yang ketujuh ada pengaruh dari bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, para tamu undangan sudah pada hadir. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh bahasa daerah sekitar. Bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan sebagainya. Perbaikannya, tamu undangan sudah hadir. Dilanjutkan, untuk yang ketujuh, kontaminasi atau kerancuan. Nilainya sangat baik sekali. Seharusnya nilainya sangat baik atau nilainya baik sekali. Perhatikan, di sini ada satu contoh latihan soal yang berbentuk teks. Jika teman-teman menemukan soal yang seperti ini, bisa langsung fokus kepada pertanyaannya saja. Yaitu perbaikan pada kalimat pertama agar menjadi kalimat efektif adalah, jadi kita bisa langsung fokus kepada kalimat yang pertama, karena di sini yang ditanyakannya kalimat pertama. Tapi karena sekarang kita sedang latihan, kita baca terlebih dahulu teksnya. Cermatilah teks berikut. Revolusi di bidang teknologi informasi menghasilkan berbagai macam produk-produk dan program-program baru di pasar dunia. Revolusi ini mengubah berbagai segi kehidupan masyarakat, teknologi internet, CD-ROM, dan teknologi televisi interaksi yang mampu menerobos batas kehidupan pribadi. Sangat memengaruhi perkembangan pasar pariwisata. Nah, untuk pertanyaannya tadi, perbaikan pada kalimat pertama agar menjadi kalimat yang efektif adalah, di sini kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Seperti yang sudah saya tandai, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, singkat, padat, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Tapi ada beberapa hal yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Pertama, makna tidak logis atau tidak sepadan. Kedua, bentuk kata tidak sejajar. Ketiga, menggunakan subjek ganda. Yang keempat, bentuk jamak yang diulang atau berlebihan. Yang kelima, penggunaan kata depan yang tidak perlu. Keenam, salah nalar. Ketujuh, pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Dan yang terakhir adalah kontaminasi atau kerancuan. Untuk contoh-contohnya bisa teman-teman lihat di sini sudah saya cantumkan juga. Kita langsung fokus kepada kalimat yang pertama. Revolusi di bidang teknologi informasi menghasilkan berbagai macam produk-produk dan program-program baru di pasar dunia. Tentunya bisa teman-teman tahu ini adalah salah satu pengaruh tidak efektif karena menggunakan bentuk jamak yang berlebihan atau bentuk jamak yang diulang. Bentuk jamaknya yang mana? Untuk bentuk jamaknya bisa kita lihat dari berbagai macam produk-produk, program-program. Berbagai berarti lebih dari satu, macam juga berarti artinya itu banyak, produk-produk juga lebih dari satu produk, program-program artinya lebih dari satu program. Berarti di sini bentuk jamaknya sangat berlebihan atau berlebihan ya. Bisa kita hilangkan untuk bentuk jamaknya, bisa kita lebih rinci lagi. Kita lihat di pilihannya. Untuk pilihan yang A, revolusi di bidang teknologi informasi menghasilkan berbagai produk-produk dan program baru di pasar dunia. Ada berbagai produk-produk. Nah, berbagai juga menyatakan lebih dari satu atau banyak. Produk-produk juga artinya banyak produk. Berarti pilihan yang A kita lewat ya atau belum sesuai. Untuk pilihan yang B, revolusi di bidang teknologi informasi menghasilkan berbagai produk dan program baru di pasar dunia. Nah, tentunya ini lebih singkat, padat, dan jelas. Menghasilkan berbagai produk, berarti produknya ada banyak dan programnya juga ada banyak atau lebih dari satu program. Nah, sudah jelas jawabannya pasti yang B. Tapi kita lihat dulu pilihan yang C dan D kira-kira salahnya di mana.
Untuk pilihan yang C, revolusi di bidang teknologi informasi menghasilkan produk dan program di pasar dunia. Tentunya ini hanya satu produk dan satu program. Sementara yang D, revolusi di bidang teknologi informasi menghasilkan berbagai produk-produk. Nah, berbagai produk-produk berarti ini jamaknya berlebihan. Itu saja, bagaimana, sudah jelas?